Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah senang sekali hari ini saya bisa bertatap muka dengan teman-teman dari Prodi Kewirausahaan untuk pertemuan pertama kita di semester ini. Sebelum kita memulai hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan berdoa bersama. Semoga pertemuan kita hari ini diberkahi oleh Allah dan ilmu yang kita pelajari juga bermanfaat dan dirahmati Allah. Oke. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, sebentar saya share slide. Oke, ya. Jadi insya Allah saya akan menemani teman-teman di mata kuliah kewirausahaan ini. Nama saya adalah Harumi Aini, biasa dipanggil Ume. Alhamdulillah sudah berkeluarga dengan satu suami dan dua orang anak. Alhamdulillah saya lulus S2 Master of Agri-Commerce atau agribisnis ya, mirip sama. Dari Massey University New Zealand tahun 2020 kemarin, dan S1 saya dari Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB tahun 2013. Sebelumnya saya pernah bekerja di perusahaan swasta, pernah juga di IPB, di sekolah bisnis IPB. Kemudian saya juga punya bisnis ya di bidang edukasi anak yang saya jalankan sampai sekarang. Oke, itu sekilas tentang saya. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa saling lebih mengenal lagi. Oke. Nah, sebelum kita panjang lebar tentang kewirausahaan, sebelumnya saya mau bertanya dulu nih sama teman-teman semuanya yang ada di sini. Boleh sharing-sharing ya. Kenapa kalian memilih program studi kewirausahaan ini? Padahal kan ada banyak profesi lain yang mungkin lebih bonafit seperti dokter atau misalnya lagi tren di bidang IT, lalu teknik, pertambangan, sebagainya. Nah, kenapa kalian memilih kewirausahaan? Mungkin boleh ya, Mas yang sebelah sana? Ya, silakan sharing. Oke, baik. Jadi karena mau meneruskan usaha atau bisnis keluarga ya. Hebat, keren. Alhamdulillah. Lalu, ya Mbak yang di sana yang pakai kacamata boleh? Oke, Masya Allah mulia sekali ya, ingin membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang di sekitarnya. Boleh Mbak yang sebelah situ? Ya, silakan Mbak. Oke, baik. Karena ingin menjadi bos ya, ya tidak mau bergantung kepada menjadi pencari kerja gitu ya, tapi mau menjadi bos, membuat bisnisnya sendiri, mengembangkan inovasinya sendiri. Oke, hebat, alhamdulillah. Jadi masing-masing mungkin mempunyai alasannya tersendiri ya, kenapa bergabung di sini. Oke, nah mari kita lihat selanjutnya ya bahwa kewirausahaan ini cukup berperan signifikan di Indonesia ya. Tapi berapa sih jumlah wirausahawan di Indonesia? Berdasarkan data baru 3,4%. Sedangkan di negara-negara maju lainnya idealnya adalah 12 sampai 14%. Jadi lumayan kita masih cukup tertinggal jauh ya secara statistiknya untuk perbandingan persentasenya. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini di Universitas Darun Najah Prodi Kewirausahaan ini adalah penerus wirausaha sukses Indonesia yang bisa meningkatkan angka wirausahawan ini dan juga insya Allah meningkatkan perekonomian di Indonesia. Jadi apa itu kewirausahaan? Sebenarnya definisinya itu banyak sekali ya. Cuman ini ada sedikit di sini saya sampaikan. Kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya, disertai dengan menanggung resiko keuangan, kejiwaan, sosial, dan menerima balas jasa dalam bentuk uang dan kepuasan pribadinya. Ini definisi berdasarkan Bukhari Alma tahun 2013. Untuk definisi mungkin nanti ke depannya kita bisa gali lagi lebih jauh, tapi untuk sementara kita lihat ini cukup bagus ya definisinya. Jadi di sini ada proses menciptakan inovasi, kreativitas yang berbeda dan kita benar-benar mengabdikan waktu dan tenaga kita sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha di usaha yang kita ciptakan tersebut. Dan ada resikonya ya, dari sisi finansial, dari sisi sosial dan sebagainya.
Dan juga ada return yang kita dapatkan, yaitu penghasilan dalam bentuk uang ataupun kepuasan dari diri kita gitu. Nah, jadi apa peran kewirausahaan itu, terutama di negara kita ini, Indonesia? Pertama tadi ya, membuka lapangan pekerjaan, kayak tadi teman kita juga motivasinya membuka lapangan pekerjaan. Lalu kita turut membangun perekonomian nasional tanpa bergantung ke pemerintah. Jadi kita bukan pencari pekerjaan ya, tapi membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan roda ekonomi, lalu meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, tadi jika kita berhasil membuka lapangan pekerjaan, kita juga bisa membantu meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kita, lalu meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksi juga. Nah, bisa dari bentuk barang ataupun jasa ya yang disediakan oleh yang diciptakan atau disediakan oleh para pengusaha. Nah, itu dia tadi definisi dan peranan kewirausahaan. Oke, jadi dari yang teman-teman tadi sudah sharing gitu ya, ada yang punya masing-masing punya alasannya masing-masing. Yang saya tekankan ini adalah semoga teman-teman bisa menemukan strong why, find your strong why atau alasan utama kalian kenapa kalian masuk ke prodi ini. Jangan sampai ikut-ikutan teman atau disuruh oleh orang tua gitu. Tapi benar-benar dari dalam hati agar ketika mencari ilmu juga nantinya berkah dan ketika mengaplikasikannya insya Allah juga diridhoi oleh Allah, diperlancar oleh Allah. Jadi di sini mungkin saya sharing sedikit ya. Ternyata berusaha dan bekerja keras itu juga sangat ditekankan dalam Islam ya. Jadi pengusaha ini kita kan berusaha dengan tenaga kita ya. Itu juga ada dalam firman Allah seperti dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, yaitu apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Jadi kita di eh, disarankan atau diinginkan untuk berusaha untuk mendapatkan karunia dari Allah. Tidak datang begitu saja, tapi usaha juga harus dari dalam diri kita. Dan menurut Imam Syafi'i juga, mata pencaharian yang paling baik, termasuk yang baik itu adalah perdagangan. Nah, ini juga ada di dalam Al-Quran, surat An-Najm ayat 39 sampai 40, bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Jadi, Allah akan memberikan balasan sesuai dengan usaha yang kita lakukan gitu. Nah, yaitu di Quran sudah disebutkan dan dicontohkan pula oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah ya, panutan bagi kita. Jadi kegiatan pengusaha atau kewirausahaan ini telah dicontohkan langsung oleh Rasulullah dari zaman dulu. Beliau remaja telah berdagang, beliau telah menjadi seorang wirausaha. Dan juga mungkin ada yang pernah mendengar kisah dari Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi. Beliau adalah saudagar yang kaya raya, tapi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau meninggalkan seluruh hartanya, usahanya di Mekah, lalu pindah ke Madinah. Ketika di sana oleh Rasulullah dipersaudarakan dengan saudagar juga yang kaya, tapi beliau tidak mau diberi modal, beliau malah apa? Di mana pasar? Beliau memulai lagi usahanya dari nol dan berhasil kembali bangkit di Madinah menjadi saudagar yang kaya raya. Kemudian dengan kekayaannya itu menggunakannya kembali di jalan Allah dengan menginfakkannya menjadi donatur terbesar untuk peperangan dan semua untuk dakwah Islam. Nah, itu juga salah satu keuntungan pengusaha ketika kita sudah mendapatkan rezeki dari Allah, kita menggunakannya kembali di jalan Allah. Masya Allah ya, luar biasa. Nah, mungkin itu sedikit ya tentang kewirausahaan. Nah, jadi teman-teman, mungkin untuk pekan depannya nih, saya ingin mendengar, mungkin teman-teman mempunyai pengusaha favorit yang menjadi inspirasi. Boleh pengusaha zaman dulu atau modern saat ini, dari Barat, dari Indonesia, boleh. Silahkan dibuat profilnya dan saya ingin mendengar presentasi dari teman-teman masing-masing. Jadi kita sharing, mendengar poin-poin plus profilnya dari pengusaha-pengusaha yang bisa menjadi inspirasi kita. Oke, teman-teman.
Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Alhamdulillah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas atensinya dan kehadirannya untuk hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.